lingkaran. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Ulfi Afinatul Hasanah dengan NIM A1C224013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkaran. Pertama-tama, kita akan masuk ke definisi lingkaran. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu di suatu bidang. Nah, titik tertentu di definisi tadi itu disebut dengan titik pusat yang berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, jarak antara titik pusat dan garis lingkaran itu dinamakan dengan jari-jari. Selanjutnya kita masuk ke persamaan umum lingkaran. Di sini persamaan umumnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah a x ditambah by ditambah c sama dengan 0, di mana a, b, c itu merupakan angka. Kemudian kita masuk ke cara mencari pusat lingkaran. Nah, dari persamaan umum lingkaran ini tadi kita bisa mencari pusat lingkaran dengan cara min A yang dari ini tadi dibagi dengan 2, min B ini dibagi dengan 2. Nanti kita akan dapatkan hasilnya X, Y. Itu merupakan titik pusat dari lingkaran dari persamaan ini tadi. Kemudian kita juga bisa mencari jari-jari dari persamaan ini tadi dengan cara akar A kuadrat dibagi dengan 4 ditambah B kuadrat dibagi dengan 4 dikurang C, di mana A, B, dan C-nya ini dari persamaan ini tadi. Kemudian di sini juga ada, kalau misalnya kita nggak punya persamaan umum lingkaran ini, tapi kita punya pusat lingkaran dan jari-jarinya, kita bisa mencari persamaan umum ini dengan menggunakan rumus X min H pangkat 2 ditambah Y kurang K pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. H dan K ini itu X, Y dari pusat lingkaran ini. R kuadrat ini, R ini merupakan jari-jari. Selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Di sini kita punya A sama dengan min 8, B sama dengan 2, C sama dengan 8. Langsung saja kita masukkan ke GeoGebra, apakah dia akan berbentuk lingkaran atau tidak. Ternyata setelah kita masukkan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X ditambah 2Y ditambah 8 sama dengan 0, itu bentuk lingkarannya seperti ini. Kita langsung saja cari pusat lingkarannya. Masukkan saja min 8 ke sini dan 2-nya ke sini. Jadi kita dapat titik pusatnya itu 4,-1. Dia ada di sini. Kemudian kita cari jari-jarinya menggunakan rumus terlebih dahulu. Nah, di sini langsung saja jari-jarinya itu 3. Kita buktikan di GeoGebra ini bagaimana caranya. Kita bisa lihat dari titik A ini, kita hubungkan ke salah satu titik yang dilewati oleh garis ini. Di sini kita pakai titik 1, min 1. Kita namai saja titiknya titik B. Kemudian kita hubungkan titik A ini dengan titik B. Berapakah jaraknya? Ternyata jaraknya 3. Di sini dapat kita lihat ya. Berarti jari-jari lingkaran ini adalah 3. Sekian penyampaian dari saya. Mungkin jika ada salah kata mohon maaf. Saya lanjutkan ke teman saya yang akan menjelaskan materi garis singgung lingkaran. Garis singgung pada lingkaran. Baik, di sini saya Chelsea Olivia Butar-Butar dengan NIM 040. Di sini saya akan menjelaskan garis singgung pada lingkaran menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini sudah tergambar sebuah lingkaran di mana lingkaran ini memiliki persamaan X kurang 3 pangkat 2 ditambah Y dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, untuk membuat garis singgung pada lingkaran seperti yang kita tahu bahwa garis singgung dapat dikatakan garis singgung itu bila dia itu memotong lingkaran hanya pada satu titik. Lalu yang kedua itu ada tegak lurus dengan jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya. Jari-jari terlebih dahulu. Nah, sini kita dapat jari-jarinya itu 6,3. Lalu kita tarik garis A, kita tarik dari garis titik A ke titik B. Nah, di sini kita dapatlah jari-jari dari titik A ke B itu 3. Lalu kita akan membuat garis singgung tepat di titik jari-jarinya, yaitu di titik B. Kita buat garis singgungnya. Ingat, dia itu harus tegak lurus dengan jari-jari. Nah, nih. Nah, ini kita sudah membentuk. Nah, ini kan sudah sesuai dengan pengertian dari garis singgung pada lingkaran. Lalu kita akan membuat garis singgung luar lingkaran. Suatu titik
Misalnya kita bikin titiknya, dia tuh yang penting harus di luar lingkaran. Misalnya kita bikin titik di sini ya. Nah, kita dapat nih. Kita dapat titik C itu 9,3. Lalu kita buat garis singgungnya. Garis singgungnya ini kita tarik dari titik C ke titik. Klik garis singgung. Ini kita membuat garis singgung. Kita klik titik C-nya, lalu kita klik lingkaran. Nah, di sini sudah terdapat dua garis singgung, yaitu garis singgung H dan garis singgung I. Nah, lalu kita akan mencari titik singgung yang didapat dari perpotongan dua objek antara garis singgung dan lingkaran. Nah, dengan cara kita akan mengukurnya, kita klik titik pusatnya, lalu kita klik garis singgungnya. Nah, di sini sudah kita lihat titik singgungnya yang pertama, lalu kita klik lagi yang untuk garis singgung ke I. Nah, di sini kita sudah dapat untuk garis singgung D itu bernilai 4,5 dan 5,6, dan untuk yang garis singgung E-nya itu 4,5,0,4. Lalu kita juga bisa mencari panjang dari titik D ke titik C itu sama dengan panjang dari titik E ke titik C. Nah, kita klik, lalu kita klik ini ke sini. Nah, kita dapat panjang dari titik D ke titik C itu 5,2, itu sama juga dengan titik E ke titik C. Nah, itu sama kan? Itu 5,2 juga. Baik, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Nah, baiklah, materi selanjutnya adalah elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai yang tetap. Kedua titik tersebut adalah titik fokus atau titik api. Nah, di sini terdapat unsur-unsur di mana yang di tengah ini adalah pusat, sumbu simetri X dan Y. Nah, di mana F1 dan F2 ini adalah fokus, sumbu mayornya pada sumbu X yang puncaknya A1 dan A2. Nah, sedangkan B1 dan B2 ini adalah sumbu minor pada sumbu Y. Jarak fokus ke puncak adalah C sama dengan A dikali E. Eksentrisitasnya E sama dengan C per A, sedangkan direktriksnya plus minus A kuadrat per C. Nah, di sini terdapat persamaan sederhana elips, di mana pada bagian persamaan elips horizontal dan vertikal sama, fokus puncak pada horizontal sama dan vertikalnya sama, lotus rectumnya sama, sumbu mayor pada horizontal sumbu X, pada vertikal sumbu Y, sedangkan sumbu minor horizontal sumbu Y dan vertikal sumbu X, eksentrisitasnya sama dan garis direktrisnya sama. Dan di sini masuk pada contoh soal. Tentukan persamaan sederhana elips yang titik-titik apinya terletak pada sumbu X dan simetris pada sumbu 0 atau 0,0 serta sumbu panjangnya 20 dan ensitriknya E sama dengan 3/5. Nah, dapat kita ketahui bahwa sumbu panjangnya 2A sama dengan 20, maka A-nya itu 10. Karena E sama dengan 3/5, maka C-nya itu 10 dikali 3/5 sama dengan 6. Nah, di sini kita juga menggunakan rumus Pythagoras, B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat sama dengan 100 dikurang 36 sama dengan 64. Nah, di sini ada persamaan elipsnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan X kuadrat per 100 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Baiklah, di sini masuk pada persamaan elips menggunakan GeoGebra, di mana persamaan elipsnya X kuadrat per 100 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. A-nya itu sama dengan 10, B-nya sama dengan 8. Nah, di sini kita ingin mencari puncak sumbu mayor pada sumbu X, yaitu A1 dan A2. Nah, ketika kita sudah masukkan rumus, A1 itu didapatkan 10 dan 0, dan A2-nya min 10 dan 0. Nah, selanjutnya kita ingin mencari puncak sumbu minor pada sumbu Y, yaitu B1 dan B2. B1-nya itu adalah 0,8 dan B2-nya adalah 0,8. Nah, selanjutnya kita ingin mencari titik fokus, yaitu F1 dan F2, di mana F1 itu adalah 6,0 dan F2-nya min 6,0. Nah, selanjutnya kita ingin mencari garis direktriks dengan rumus
A kuadrat per C, maka hasilnya 10 kuadrat per 6. Nah, di sini saya ingin memberi titik pada sembarang, pada bagian elips di sini. Saya namai titik itu adalah titik A. Nah, ketika titik A ini kita hubungkan dengan F2, maka dapatlah garis F. Dan ketika kita hubungkan A dan titik ke titik F1, maka dapatkanlah garis G. Nah, ketika F dan G ini kita jumlahkan, maka didapatkanlah hasilnya 20. Untuk membuktikannya, kita animasikan. Nah, ketika nilai F dan G-nya itu berbeda-beda, tetapi ketika kita jumlahkan hasilnya tetap 20. Nah, di sini terbukti bahwa tempat kedudukan titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai yang tetap. Kedua titik tersebut adalah titik fokus, yaitu F1 dan F2.